Nancy, Nancy. Gue pengen ngomong sama lo. Gimana kalau kita ngomongnya di kafe aja? Nggak perlu, di sini aja. Gue cuma butuh penjelasan dari lo. Kenapa lo bisa ngedorong Lilis? Udah, lo nggak usah ngeles. Gue tahu lo pelakunya. Dan gara-gara perbuatan lo, hubungan Pak RT sama Mang Dedan sekarang renggang. Apa buktinya kalau aku fitnah? Orang papi lihat sendiri kok Lilis dorong aku. Papi. Udahlah, lo nggak usah ngeles. Gue tahu akal bulus wanita kayak lo. Dan gue yakin wanita sebaik Lilis itu nggak mungkin ngelakukan hal sekeji itu. Leo, jangan kira wajahnya Lilis yang sok polos itu dia selalu baik ya. Kalau kedekatan kamu sama Lilis bikin kamu buta hati, mending kamu jauhin dia daripada kamu berubah jadi orang jahat. Lilis! Lilis keluar, Lis! Lis! Ada apa, Neng? Kamu ngomong apa sama Leo? Kamu teh ngomong apa? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Kamu ngomong sama Leo kalau aku fitnah kamu kan? Padahal kamu emang dorong aku sampai jatuh. Oh, soal itu. Ya, aku memang menganggap kalau kamu fitnah aku, Neng. Kan memang pada kenyataannya, aku nggak nyentuh kamu sama sekali. Aku nggak ada dorong kamu, apalagi sampai kamu jatuh. Tapi ya demi Allah, aku nggak ada ngomong apa-apa soal ini ke Leo. Udah, nggak usah ngeles deh. Neng, ada apa malam-malam datang ke rumah orang teh marah-marah? Mang Deden nggak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Lilis. Justru mama harus ikut campur. Karena kamu teh marah-marah udah nggak jelas. Bapak sama anaknya sama aja, suka nyalain orang. Mang Deden tuh nggak tahu apa-apa. Lilis tuh udah bikin hidup aku hancur. Awas ya kamu, Lis. Aku udah nggak percaya lagi sama Lilis, Onti. Pasti dia yang ngadu ke Leo. Makanya Leo marah banget sama aku. Pasti dia sengaja bikin Leo tuh benci sama aku. Biar dia tuh bisa leluasa deketin Leo. Pokoknya nggak boleh ada yang nyakitin kamu. Biar kita balas, biar kapok. Ya, Onti nggak mau lihat kamu nangis. Udah, hapus saya matanya. Halo? Iya betul, saya Nancy. Iya betul. Saya korban penculikan dari Kampung Kodok. Apa? Podcast? Iya ya, saya mau. Oke, makasih ya Bang. Apa? Onti. Apa? Aku diundang podcast sama Denny Sembako. Yang followersnya banyak itu loh, Onti. Podcast? Kok bisa? Iya, katanya aku tuh mau diinterview sebagai korban penculikan, Onti. Ya ampun, kalau nanti kamu habis tampil di sana, kamu bakal terkenal. Onti bangga sama kamu ya. Sayang, sebentar lagi terkenal. Iya, Onti. Tuh kan, dari sedih jadi senang. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Hah? Lilis teh anak saya. Mang Deden tuh nggak tahu apa-apa. Lilis tuh udah bikin hidup aku hancur. Apa teh kenapa tuh sedih? Melamun lagi. Apa pasti lagi mikirin soal Pak RT kan? Apa renggang sama Pak RT, apa berantem sama Pak RT, pasti gara-gara Lilis. Bukan atuh Lis. Apa teh begini bukan karena Lilis. Bisa-bisanya teh kamu mikirin kayak gitu.
Emangnya Lilis teh nggak tahu? Lilis teh kan udah ngerti atau apa? Orang apa renggang juga karena semenjak itu pan, semenjak Lilis teh nya difitnah sama Neneng. Bukan atuh cantiknya apa, nggak usah dipikirin atuh udah. Ya. Kalau memang itu semua teh ada hubungannya sama Lilis, itu semua teh karena Lilis. Lilis minta maaf ya Pak. Kan apa juga sering bilang sama Lilis begini. Mau masalahnya seperti apa, di belakang nanti yang penting intinya kita teh harus jadi orang yang selalu jujur aja. Bukan begitu? Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya apa, sayangnya apa teh sekarang udah dewasa pisan. Udah bisa ngehibur apanya. Masya Allah. Jujur, mau apapun nanti masalahnya di belakang. Itu kuncinya. Ih, cantiknya apa, gemas betul banget. Hai Denny Sembako Lovers, thank you, welcome back to my channel Denny Sembako. Dan bintang tamu kali ini cukup inspiratif karena beliau ini adalah mantan korban atau korban yang berhasil selamat dari kasus penyanderaan. Namanya Nancy. Nancy, bisa langsung aja nggak nih lo ceritain gimana awalnya atau gimana bisa terjadinya penculikan itu? Sebelumnya, aku mau bilang makasih sudah mengundang aku ke sini. Jujur, aku masih terbayang kejadian itu sampai sekarang. Jadi ada 2 penculik yang datang ke rumah aku. Terus dia menodongkan senjata tajam ke aku. Aku dibawa ke gudang tua. Aku disekap di sana. Tangan aku diikat. Aku nggak dikasih makan dan minum. Terus aku dipukulin sampai pingsan. Rasanya umur aku sudah di ujung tanduk. Aku cuma bisa berdoa sama Allah. Semoga ada malaikat yang datang menolong aku. Amin. Ya maksudnya akhirnya alhamdulillahnya bisa selamat ya. Iya bang, tapi jujur, aku trauma banget. Kalau dengar suara mobil, aku langsung gemeteran. Aku takut penculik itu datang lagi. Terus kalau aku ngelihat tali, aku langsung pusing. Aku trauma, aku merasa perih ketika tangan aku diikat. Ya dari lu cerita aja gue kebayang sih rasa perihnya kayak gimana. Tapi gini deh, dari berita-berita yang sempat gue baca karena lu sempat viral kan ya. Akhirnya tuh banyak orang-orang yang turun tangan ngebantuin lu juga kan ya. Itu tuh akhirnya aja bang. Aslinya tuh aku berjuang sendiri untuk menyelamatkan hidup aku. Aku cari apapun supaya aku bisa melepaskan tali itu yang mengikat tangan aku. Sampai akhirnya aku berhasil. Terus aku bohongin penculik itu. Aku pura-pura pingsan. Ketika mereka lengah, aku pukul mereka pakai balok sampai KO. Dan setelah itu orang-orang baru menolong aku, Bang. Bentar ya, tadi kan di awal lu bilang kalau lu tuh cuman bisa diem, nangis, dan berdoa. Tapi sekarang lu bilang lu melawan itu semua sendiri. Jadi mana yang bener nih? Ya namanya manusia kan kita harus berdoa sama berikhtiar, Bang. Jadi kalau cuman berdoa tanpa berikhtiar, aku nggak mungkin ada di sini sekarang.
Bener juga. Jadi intinya adalah berdoa dan ikhtiar. Oke, seperti biasa, semua bintang tamu inspiratif di Denny Sembako pasti akan mendapatkan apresiasi berupa paket sembako. Ini buat Nancy. Semoga nggak ada lagi ya kejadian-kejadian yang menyiksa Nancy ya. Makasih ya Bang. Sama-sama. Teh punten, Iya. mau nanya, kenal Kang Denny nggak dari Tasikmalaya? Ini alamatnya. Saya nggak kenal. Nggak kenal. Ya udah, terima kasih teh. Ayo Jalu. Jalu, istirahat dulu Jalu. Aduh, kamu mah enak. Tenaganya masih kuat. Mamang kan udah tua. Istirahat dulu ya. Akang. Maaf Kang, mau nanya. Akang kenal yang namanya Denny nggak? Orang Tasikmalaya. Katanya sih tinggal di kampung ini. Denny? Perasaan kagak ada yang namanya Denny bom di kampung sini. Gua kenal juga Denny Sembako dan tukang podcast itu. Tapi kan bukan kampung sini tuh. Iya juga ya. Ini mohon maaf nih Bang ya. Dari pertama Ibu brojol di kampung Kodok, agak ada yang namanya Kang Denny. Cuman kalau asal dari Tasik, seingat saya itu namanya Mang Deden. Itu. Bukan Deden, namanya Denny. Ya kagak ada. Nama Denny di sini. Ini orangnya. Hah? Jalu kenapa kagak bilang dari tadi kalau punya fotonya? Kita udah pusing-pusing 7 keliling. Baru ngasih tahu sekarang. Eleh. Kan Mang Ujang gak nanya. Iya juga sih. Dasar orang dewasa. Dasar anak kecil. Ini orangnya. Oh, kayak kalau ini mah Mang Ini Deden. Mang Deden. Oh, Kalian saudaranya? iya. Ya udah, kita anterin ya. Iya. Alhamdulillah. Ayo. Mana? Lewat situ, lewat situ. Ayo. Onti, gimana penampilan aku tadi? Bagus kan Onti? Walah, bagus banget, pakai banget ya. Sampai si Denny Sembako itu kayak nyaman tenan ngobrol sama kamu. Beneran Onti ngeliatnya kayak gitu. Tapi aku lebay nggak ya? Soalnya aku agak improv. Takutnya nanti penonton ngirain aku lebih-lebihin gitu. Ya enggak dong sayang. Podcast kamu itu tadi natural. Walah, jangan-jangan kamu itu nantinya jadi artis ya? Onti yakin banget kalau kamu itu nantinya bakalan lebih terkenal dari si Lilis. Ingat-ingat tuh. Leo, Liz, kamu teh ngapain di sini? Bukannya mau ngamen lagi, Cenah? ya enggak lah. Kan job syuting gua sekarang makin nambah. Masa gua ngamen lagi? Gua tuh lagi nungguin Ali. Lo sendiri mau kemana? Ini saya teh mau kirim pesanan cateringnya punya warga. Ya. Oh iya Leo. Neneng kemarin nemuin saya. Dia teh bilang kalau saya teh seakan-akan kayak ngomong sesuatu ke kamu. Memangnya kamu teh ngomong apa ke Neneng? Biasa aja. Gue cuma tegur biasa doang supaya orang-orang tuh nggak nuduh lo sembarangan. Makasih ya. Kamu teh udah
apa ya namanya, take care gitu sama saya. Tapi kalau bisa mah udah ya, gak usah gitu lagi. Apalagi saya tuh takut Neneng jadi salah paham gitu. Liz, lagi santai kan? Nyanyi bareng? Jamming. Nanti diliatin orang atau nggak enak? Iya juga ya. Tapi kalau nanti orang lihat, bilang aja kita pura-pura lagi belajar acting atau lagi pendalaman acting. Satu lagu aja tapi ya. Boleh. Saya boleh duduk? Iya, sini. Hati-hati. Nanti apa teh marah. Tenang. Apa yang apa punya pasti gue jagain. Yuk. Lagu. Pas banget nih anginnya lagi sepoi-sepoi nih.